Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafi Fatahillah, NPM 2021011021, kelas H, Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalam dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya, sebagaimana dapat dipahami pula dari kutipan bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Dapat pun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila dikutipkan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa, ikatan-ikatan yang menyatukan antara agama dan negara, dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Di dalam usaha dalam menetapi hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian dari ini akan mendiskusikan reformasi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terhadap dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Mulai menjelaskan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relasi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri satu, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, maupun mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup
rasionalitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasional, kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarjana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, sebagai sebuah sistem hukum atau sebagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegakan hukum untuk menjelajahinya. Sekian dan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.